Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Razani Dimista. Aku akan bercerita sedikit mengenai perjalananku dalam berusaha menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Sejak lahir, semua kebutuhanku dapat dengan cukup mudah dipenuhi oleh kedua orang tuaku. Aku juga tidak pernah kekurangan kasih sayang, meski kedua orang tuaku bekerja di bidang yang cukup menyita banyak waktu dan membutuhkan pengabdian yang besar sebagai tenaga kesehatan, seringkali terlibat dalam kejadian yang tidak mudah untuk dialami sehari-hari. Meski kedua orang tuaku sangat sibuk, mereka selalu meluangkan waktu untuk keluarga dan tidak pernah absen mengingatku untuk beribadah. Mereka selalu menanamkan keyakinan akan kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebiasaan untuk selalu bersyukur atas nikmat serta karunia-Nya. Saat mulai beranjak dewasa dan tinggal terpisah dengan keluarga serta mengalami berbagai macam hal, bertemu dengan berbagai macam orang di perguruan tinggi tempatku menimba ilmu, aku seringkali mempertanyakan tentang eksistensiku sebagai seorang hamba yang beribadah kepada Tuhannya. Aku mulai kebingungan dengan jati diriku sendiri dan bertanya-tanya mengapa ibadah perlu dilakukan, mengapa harus selalu berzikir kepadanya, apakah semua kejadian buruk yang kualami adalah kehendaknya, dan masih banyak lagi pertanyaan yang bergumul di kepalaku. Di tengah-tengah kebimbangan itu, aku menemukan inspirasi dan motivasi dari sosok yang mungkin bisa dibilang asing dan sama sekali berada jauh dari jangkauanku. Aku mulai mengagumi dan menuangkan seluruh pusat perhatianku pada sosok yang tengah digandrungi wanita-wanita seusiaku. Sebuah idol group yang sedang berada di puncak dunia dan mengisi sebagian besar hati juga pikiran para kaum hawa. Aku terjatuh pada sosok sempurna mereka yang hampir tidak memiliki celah sedikit pun. Aku mulai sering melalaikan kewajibanku sebagai seorang hamba dengan melalaikan sholat, melewatkan membaca Al-Quran, dan tidak menyempatkan diri menghadiri majelis ilmu dan seakan lupa akan kewajibanku yang lain sebagai seorang mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan kelas dan organisasi. Waktu yang kuhabiskan seolah tidak pernah cukup diluangkan untuk mereka. Di sisi lain, aku juga semakin menjauh dari keluarga, terutama dengan ibu. Seolah ada sekat tak terlihat yang semakin membesar seiring dengan semakin sibuknya kehidupanku di tempat yang baru dan lebih termakan motivasi-motivasi duniawi yang semu dan sementara. Saat mulai berada jauh dan semakin tersesat, Allah kembali menuntunku dengan memberikan peringatan berupa masalah besar. Serangkaian kejadian yang tidak pernah kubayangkan akan kualami karena kelalaianku akan waktu dan prioritas yang menjadi bumerang bagi diriku dan orang-orang di sekitarku. Aku seakan diingatkan kembali bahwa makna dari kehidupan dunia yang fana ini adalah hanya untuk beribadah, berbakti kepada orang tua, dan memperbanyak amal kebaikan. Aku menyadari bahwa manajemen waktu dan prioritasku berlangsung kacau dan berujung aku yang mengesampingkan tugas dan kewajibanku sebagai hamba yang seharusnya taat kepada Allah, anak yang harusnya berbakti kepada orang tua, dan manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Perlahan-lahan aku mulai sadar akan kesalahanku dan berusaha untuk kembali ke jalan yang diridhoi Allah yang dapat memutarbalikkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Aku semakin sadar, bukan Allah yang membutuhkan ibadah dan zikirku, tetapi aku yang tidak tahu malu dengan bersikap sombong dan seolah menunggu diberi teguran dan peringatan besar. Allah akan tetap maha besar dan maha kuasa atas segala sesuatu yang ada tanpa membutuhkan validasi dari siapapun. Setelah berjuang menyelesaikan berbagai masalah yang kutimbulkan, datang sebuah karunia lahir di dalam keluargaku dan menarikku untuk kembali pulang. Ibuku melahirkan seorang bayi laki-laki yang melengkapi keluarga kami. Karena ibu harus tetap bekerja, aku sebagai anak tertua harus menjaga adik-adikku. Seiring waktu yang kuhabiskan dengan mereka, aku semakin sadar akan peranku sebagai anak sulung. Aku memiliki adik-adik yang mengandalkanku dan menjadikanku contoh bagi mereka. Aku juga kembali memperbaiki hubungan dengan keluarga, terutama ibu yang sempat renggang, dan menyadari betapa besar peran beliau dalam hidupku.
Betapa sulitnya harus mendidik anak, mengurus rumah, dan bekerja di waktu yang sama. Sejak saat itu, aku semakin sadar untuk terus memperbaiki diriku dengan mengikuti berbagai kajian dan meningkatkan kualitas ibadahku. Ada satu topik kajian yang masih sangat membekas dalam ingatanku. Kajian tentang kebiasaan sedekah subuh yang disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Beliau mengatakan bahwa dengan membiasakan bersedekah terutama di waktu subuh, kita akan dijauhkan dari bahaya dan diberi kemudahan serta kelancaran dalam setiap hal yang sedang diusahakan. Sesulit apapun keadaan kita, ada Allah yang Maha memudahkan. Tidak peduli besar atau kecilnya sedekah yang kita keluarkan, karena yang dinilai adalah keikhlasan kita. Setelah mencobanya, aku semakin yakin bahwa di setiap kesulitan akan selalu ada kemudahan selama kita hanya percaya kepada Allah. Mulai dari sana, selalu ada pertolongan yang tidak disangka-sangka yang berasal dari sumber yang bahkan tidak pernah terbayang sebelumnya. Allah membukakan jalan seluas-luasnya bagi orang yang hanya bergantung percaya kepadanya.